pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Agatha Stefania Wota Atauwot SPD, jurusan PPKN, asal LPTK Universitas Nusa Cendana, asal instansi SMP Negeri 2 Omisuri. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Baik atau luar biasa baik? Luar biasa baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Semuanya silakan berdiri, kita doa bersama. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa mengenai ketawa dan keyakinan saya di Islam. Alhamdulillah dengan syaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih karena telah menghidupkan kami. Bagaimana sekarang kami menjadi Yesus pada wajah. Yang digunakan dalam hal proses yang mengajar dan proses yang nanti. Kepada hasil dunia saya. Terima kasih Melati. Silakan duduk semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu mau mengecek hadiran. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti biasa, sebelum memulai, Ibu pasti akan menanyakan, apakah kalian mengingat materi pada pertemuan minggu sebelumnya? Nah, minggu sebelumnya kita mempelajari juga materi yang sama, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ada yang bisa menjelaskan pengertian kerjasama itu apa? Silakan angkat tangan. Siapa yang mau menjelaskan pengertian kerjasama? Oke, Putri, silakan. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan lebih dari satu orang. Oke, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Kerjasama dilakukan oleh satu atau lebih orang untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan apa kerjasama? Tujuan bersama. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya masih di materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin juga kita belajar tentang macam-macam kerjasama di lingkungan sekitar. Ada yang bisa kasih contoh kerjasama di lingkungan keluarga? Silakan. Di lingkungan keluarga, di dalam keluarga kerjasamanya apa? Membantu ibu buat apa? Mencuci piring. Oke, tepuk tangan untuk Naila. Ada lagi? Kerjasama di lingkungan keluarga ada lagi mau kasih contoh? Silakan. Menjaga adik. Tepuk tangan dulu. Bisa? Kalau di lingkungan sekolah ada yang bisa? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Apa lagi? Mengikuti kerja bakti di sekolah. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, karena kalian sudah mengingat materi pada minggu lalu dengan baik, kita masuk pada materi hari ini. Sebelumnya Ibu akan menginformasikan manfaat dari kerjasama. Oke, silakan perhatikan di depan. Manfaat dari kerjasama, jika Ibu ambil ada 3, yaitu melatih diri menjadi pribadi yang terbuka dan juga gemar bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih diri untuk menghargai orang lain, menghargai orang lain saat bekerja sama. Terus yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan dalam sebuah kelompok. Jadi kalau kerjasama kan pasti lebih dari satu orang. Berarti di dalam kelompok itu kita harus menumbuhkan semangat persatuan. Oke. Baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke berikutnya lagi, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam yel-yel yang seperti minggu kemarin. Ada yang bisa? Oke, Nadila, silakan depan. Semuanya berdiri.
Semangat pagi. Terima kasih Nadira, silakan dulu tepuk tangan untuk kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan menginformasikan kompetensi dasar, indikator, menganalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang berikutnya lagi, indikator pencapaian kompetensinya, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik, model problem based learning, metode diskusi, dan presentasi dengan bantuan PPT dan video. Link video Ibu ada cantumkan di atas. Tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Omesuri mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan secara sistematis dan logis. Sampai sini paham? Oke. Kita masuk dalam kegiatan pembelajaran. Ibu akan menginformasikan sedikit materi sebelum Ibu menayangkan video untuk kalian. Jadi diperhatikan baik-baik. Silakan dilihat di depan. Manusia merupakan makhluk sosial atau konpolitikon. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai individu maupun makhluk sosial, manusia akan melakukan kerjasama. Jadi kita itu butuh kerjasama atau bantuan dari orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kerjasama ini disebut dengan gotong royong atau tolong menolong. Jadi kita bisa di luar di masyarakat kita tahu dengan kata gotong royong atau tolong menolong, itu yang dinamakan dengan kerjasama tadi. Yang berikutnya lagi, sebuah negara yang merupakan organisasi juga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Jadi negara itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa negara lain. Nah, di sini negara itu akan meningkatkan perkembangannya dengan melakukan kerjasama dengan negara lain itu di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang politik, sosial politik. Yang kedua ada bidang ekonomi. Yang ketiga ada bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir ada kerjasama antar umat beragama. Nah, supaya kalian lebih paham kerjasama antar negara di berbagai bidang ini, kalian Ibu mau supaya kalian perhatikan video yang Ibu tayangkan. Oke, sebelum Ibu menayangkan video untuk kalian simak bersama, seperti biasa Ibu minta kalian untuk menyiapkan buku dan juga pulpen supaya kalian bisa mencatat hal-hal penting yang kalian temui di video yang Ibu tayangkan. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah silakan perhatikan di depan. Pada penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ternyata ada berbagai macam bentuk kerjasama di dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kerjasama tersebut meliputi bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan dan juga keamanan serta agama. Lantas bagaimana perwujudan bentuk kerjasama tersebut? Mari kita simak di dalam video pembahasan berikut ini. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik. Dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam musyawarah. Di dalam musyawarah, kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan. Bagi bangsa Indonesia, musyawarah sangat dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik
dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. Pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan lain-lain. Bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerjasama ini dijabarkan lebih jelas dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Wujud usaha nyata dari pasal di atas adalah dengan hadirnya koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu tolong-menolong. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. Pertama, membayar pajak. Karena dengan membayar pajak, sama saja kita bergotong royong membangun bangsa dan negara. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Keempat, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kelima, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, dan lain-lain. Bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Coba kalian buka ya Undang-Undang Dasar 1945, baca dan cermati isi pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ini menegaskan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara ini merupakan contoh dari sikap bela negara. Keikutsertaan warga dalam upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara ini dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Selain hal di atas, upaya bela negara juga dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai seperti cinta kepada tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Bentuk kerjasama dalam bidang agama. Indonesia mengakui 6 agama yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan juga Konghucu, di mana negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya, seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara harus senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut ini diperlukan kerjasama yang terjalin antar umat beragama ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua pemeluk agama berkewajiban saling bekerja sama menjaga kerukunan dengan menerapkan tri kerukunan beragama antara lain. Pertama, kerukunan antara umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama.
Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Oke, sudah perhatikan videonya? Sudah. Oke. Kalau sudah perhatikan videonya, berarti kalian menyimak apa saja yang ada di video tersebut. Ada yang bisa? Ya? Dalam bidang sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam musyawarah. Musyawarah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Aminata. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain tadi? Dalam video tadi dibahas apa saja? Kerjasama di mana saja tadi? Di bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta di bidang agama. Oke, tadi di bidang agama ada 3 macam kerjasama. Yang pertama, kerjasama antar umat beragama. Yang kedua, dalam agama saja. Dan yang ketiga adalah kerjasama antara umat beragama dan juga Pemerintah. Terus kalau di bidang ekonomi ada yang bisa? Di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi tadi? Membayar pajak. Membayar pajak. Apa lagi? Tadi ada satu kata yaitu gotong royong. Sebelum gotong royong itu apa? Kerjasama dalam hal apa? Dalam hal kooperasi. Karena apa? Dengan adanya kooperasi itu mereka menganut sistem gotong royong atau tolong menolong. Oke, supaya lebih jelas lagi saat kalian berdiskusi, Ibu akan menyediakan 4 topik untuk kalian diskusi. Seperti biasa, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok karena ada 4 topik. Jadi Ibu mau kalian berhitung dari 1 sampai 4, diulangi lagi 1 sampai 4. Berhitung dari sebelah kanannya Ibu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3. Oke. Silakan yang kelompok 1 duduk di sebelah sana. Kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 dan kelompok 4 di sini. Ini biar kelompok. Silakan bergerak cari kelompoknya sendiri. Terus ini bahan ajarnya. Kelompok 2 ini. Oke, Ibu sudah membagi kalian dengan kertas dan juga bahan ajar. Kalian silakan berdiskusi. Perhatikan ada 4 topik yang akan didiskusikan, yaitu pertama menganalisis kelompok 1, menganalisis kerjasama dalam bidang sosial politik. Terus kelompok 2, menganalisis kerjasama dalam bidang ekonomi. Kelompok 3, menganalisis kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang terakhir kelompok 4, menganalisis kerjasama antar umat beragama. Jadi silakan tulis di kertas yang Ibu bagikan. Kalian bisa menggunakan referensi buku paket yang ada, ditambah dengan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Dipahami? Paham? Paham. Oke, silakan kerja. Sudah bisa dipahami ya. Sudah
ikan. Dan berarti masyarakat bisa mengertikan daripada ikan yang tidak laku, belasasi kering, terus dari desa itu mereka terima yang kering. Jadi masyarakat itu daripada cari pasaran lagi, mereka jual ke bumdes yang ada di desa. Jangan lupa dipersiapkan sampah yang dari moderator pimpin diskusi. Siapa yang baca hasil diskusinya? Pancasila? Ideologi lain? Kembali dan konsentrasi ke depan, semuanya perhatikan ke depan. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Tugas dari kelompok 2, 3, dan 4 adalah menyimak hasil diskusi dari kelompok 1. Terus setelah itu bisa mengajukan pertanyaan bila tidak mengerti atau kurang jelas. Sampai sini paham? Paham. Kelompok 1 silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Kerjasama di bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh-contoh kerjasama di bidang sosial politik. 1. Ketika terjadi kecelakaan atau kematian maka warga dan segenap masyarakat akan datang ke rumah korban memberikan ucapan belasungkawa. 2. Gotong royong seperti memperbaiki jembatan yang roboh, pohon tumbang, dan lain sebagainya yang bersifat untuk kepentingan umum. 3. Ketika salah satu warga mengadakan pesta, perayaan, atau syukuran, maka warga sekitar atau tetangganya akan membantu. Dalam istilah Jawa, kegiatan ini disebut dengan sambatan. 4. Membersihkan makam milia nenek moyang masing-masing di waktu-waktu tertentu seperti ketika hendak menjelang hari puasa dan Idul Fitri. 5. Ketika salah seorang warga hendak mengerjakan suatu seperti hanya membongkar atap maupun mendirikan rumah yang baru, maka para tetangga akan berdatangan untuk membantunya. Dampak positif dan negatif dalam kemajuan. Dampak positif. 1. Bidang politik. Kemajuan itu mempunyai nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan yang berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi berlangsungnya pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. B. Dampak negatif. Dampak negatif bagi bidang politik.
Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat bertetangganya stabilitas politik di dalam negeri. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain kami persilakan. Oke, dari kelompok lain yang mau bertanya silakan. Oke, Marang. Coba kasih contoh kegiatan kerjasama dalam bidang politik, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ayo. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah ialah pemilihan ketua OSIS, dan contoh kerjasama di lingkungan masyarakat adalah pemilihan kepala desa atau pemilihan. Sudah Pak? Ya. Ya. Moderator, lanjut. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, perhatikan di depan. Kembali perhatikan di depan. Silakan kita lanjut presentasi kelompok 2. Dari tempat itu silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. baik, terima kasih. Jadi kerjasama di bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Contoh kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang pertama, memberikan pinjaman modal pada kerabat maupun teman dekat. Yang kedua, bekerja sama dengan mitra untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Yang ketiga, mengikuti organisasi yang bersifat memberikan profil atau keuntungan seperti halnya Indonesia yang ikut dalam komunikasi ASEAN dan dunia. Yang keempat, mengajukan pinjaman pada jasa keuangan atau bank dengan catatan memberikan profil sebagai bunga ketika mengembalikannya. Dampak positif dan negatif dan kemajuan iptek. Dampak positif bidang ekonomi. Sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Dampak negatif bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pekerjaan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk mekanisme pengaturan ekonomis sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Baik, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Dari kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok 2 silakan. Saya berikan. Oke. Berikan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Contoh kerjasama di bidang ekonomi di lingkungan sekolah. Oke, jadi kerjasama di bidang ekonomi yang berlaku di sekolah adalah koperasi OSIS. Ya, jadi koperasi OSIS menyediakan barang supaya kalian tidak perlu belanja di luar, tapi bisa belanja di lingkungan sekolah saja. Ada lagi yang mau bertanya? Moderator silakan.
untuk kelompok 2. Oke, sebelum masuk lagi ke kelompok 3, sekali lagi Pancasila. No. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 maaf. Selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan teman saya Mensiana untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebut bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contoh kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. 1. Bekerjasama mengusir ancaman dari luar. 2. Ikut membantu menjaga keamanan dalam negeri. 3. Rela berkorban demi kepentingan negara. 4. Bekerjasama dengan negara lain untuk saling melindungi. 5. Mengikuti organisasi persatuan bangsa-bangsa. 6. Turut serta menjaga perdamaian dunia. 7. Menjadi anggota gerakan non-blok. Dampak positif dan negatif dalam kemajuan IPTEK. 1. Dampak positif bidang hukum. Kemajuan IPTEK akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan sistematis hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga semakin menguat. Dampak negatif bidang hukum. Kemajuan IPTEK di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan abusis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, pertahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh IPTEK terhadap sebuah negara sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya perkembangan IPTEK harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilakan. Dari kelompok lain yang lain? Oke, Nadila. Beberapa contoh kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan di bidang sekolah dan Di lingkungan. sekolah. Oke, silakan dari kelompok 3. Kerjasama dalam bidang pertahanan di lingkungan sekolah yaitu mengikuti kegiatan pramuka. Sedangkan kerjasama dalam bidang pertahanan di masyarakat yaitu melaksanakan ronda malam. Oke, untuk Nadila dan kelompok sudah paham? Nadila, perhatikan sini. Sudah paham? Contoh di lingkungan sekolahnya apa? Tadi contohnya apa? Oke, baik, perhatikan. Silakan ada apa? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kami akhiri presentasikan. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kita langsung lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Yang lain perhatikan. Selamat pagi. Selamat pagi.
kerjasama antara umat beragama, Pasal 29 ayat 24 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Contoh kerjasama antar umat beragama: 1. Toleransi dalam hidup beragama, keyakinan masing-masing individu dan juga kepercayaan. 2. Saling menghormati dalam beribadah. 3. Bekerja sama serta tolong-menolong tanpa harus membeda-bedakan agama. 4. Tidak memaksa agama seseorang. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Dari kelompok lain yang mau bertanya bidang kerjasama di bidang agama? Sudah paham semua kerjasama di bidang agama? Agama ada yang bertanya atau tidak? Kalau tidak ada, silakan. Ya, kembali. Adalah contoh kerjasama dalam bidang agama di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah masyarakat. Pertanyaan sama tidak seperti yang lain. Ayo. Di lingkungan sekolah, merayakan Hari Raya Natal dan Idul Fitri secara bersama-sama di sekolah. Terus? Di lingkungan masyarakat, agama Katolik membantu pembangunan masjid. Sudah paham? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, perhatikan di depan sini. Perhatikan kembali ke depan. Lihat di depan sini, di papan, sudah Ibu tulis landasan hukum yang sempat kalian presentasikan tadi. Diperhatikan ke depan. Jadi bidang sosial tadi, landasan hukumnya adalah sila keempat Pancasila. Bidang ekonominya, landasan hukumnya ada di pasal 23 UUD tahun 1945, 23A. Bidang hankam, pertahanan dan keamanan, ada di pasal 30 ayat 1 dan juga pasal 27 ayat 3. Sedangkan bidang agama, tadi bidang agama sempat salah ayat, dengar. Jadi yang benarnya adalah pasal 29 ayat 1. Bukan 2. Oke, sudah? Sudah. Terus kalau bisa diingat kembali lagi contoh-contoh kerjasama dan juga dampak positif dan negatif dari kerjasama yang tadi sudah kalian dengarkan secara bersama dari hasil presentasi kelompok lain. Sampai sini dimengerti? Mengerti, Bu. Silakan lengkapi hasil diskusi kalian dan kumpulkan ke depan. Dilihat, dilengkapi dan kumpulkan ke depan. Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan kumpulkan ke depan. Hasil diskusinya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4-nya belum. Terima kasih. Oke, karena semua sudah mengumpulkan hasil diskusinya ke Ibu, berarti kalian sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya Ibu akan meminta salah satu dari kalian, satu atau dua orang juga boleh, memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini. Kita belajar tentang apa? Ada yang mau kasih kesimpulan? Oke, sini silakan. Jadi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Begitu pula dengan sebuah negara yang juga membutuhkan negara lain untuk kemajuan negaranya. Maka terjadilah kerjasama antar negara dalam bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan di bidang agama. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian ini. Perhatikan
bagian depan. Jadi kesimpulannya sudah dari sini sudah sangat jelas, tapi kalian bisa lihat di depan lagi. Jadi manusia itu sudah dijelaskan di awal bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia itu dia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan negara. Kalau mau berkembang, berarti sebuah negara itu dia harus membutuhkan negara lain untuk bekerja sama. Nah, kerjasama antar negara itu di bidang apa saja? Ada di bidang sosial politik, bidang ekonomi, bidang agama. Baik, kalian sungguh hebat dan luar biasa. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Oke, baik, supaya ibu bisa tahu kalian sudah mengerti dengan materi yang kita bahas hari ini. Ibu sudah menyiapkan LKPD. Jadi LKPD ini dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri, supaya ibu tahu kalian punya kemampuan sudah sejauh mana. Silakan tulis nama dan kelas. Oke, kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ibu sambil ngecek. Yang sudah selesai, kalau sudah kumpul di depan, bisa merangkum materi yang kita bahas pada hari ini di buku catatan kalian. Yang sudah selesai, ibu sekali lagi ibu ingatkan, yang sudah selesai bisa kumpul, terus lanjut merangkum materi bentuk-bentuk kerjasama di catatan kalian, menulis kembali. Apakah sudah kumpul semua? Ada yang belum kumpul? Ada yang belum kumpul kan? Kelas 7? Oke. Yang sudah kumpul silakan merangkum materi yang kita bahas pada hari ini di buku catatan kalian. Sudah selesai merangkum materinya? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan diambil pekerjaannya. Sudah ibu koreksi juga. Aminati. Mensiana. Oke, semuanya kita sudah sampai pada kegiatan penutup, kegiatan pembelajaran kita yang terakhir. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya terkait dengan proses pembelajaran. Apakah menyenangkan atau tidak hari ini? Menyenangkan. Kenapa ada yang bisa? Menyenangkan kenapa? Karena ada videonya. Ada videonya. Apa lagi? Oke, apa lagi? Ada yang lain? Bisa berdiskusi. Oke, tepuk tangan dulu.
Yang berikutnya lagi Ibu mau tanya terkait dengan cara mengajar Ibu. Apakah Ibu ngomong terlalu cepat? Iya. Apakah materi yang Ibu sampaikan kalian bisa pahami? Bisa. Oke, berarti cara mengajarnya Ibu sudah bagus atau diperbaiki lagi? Sudah bagus. Oke, terima kasih dulu untuk kalian semua, tepuk tangan. Oke, karena nilai kalian tadi untuk prosesnya bagus semua dan tuntas, berarti tidak ada yang remedial. Ibu hanya mau memberikan kalian pengayaan dalam bentuk tugas. Kalian silakan buka buku halaman 125. Halaman 125. Sudah? Sudah. Ya. Tugas kalian di rumah adalah merangkum materi arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di halaman 125. Tugas yang kalian kerjakan ini dikumpulkan minggu depan sebelum pelajaran dimulai. Dipahami? Paham. Paham? Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita, sekali lagi dulu kita Pancasila. Jadi Ibu mau satu orang pimpin kita dalam doa untuk pulang. Ada yang mau pulang? Oke, bisa. Silakan. Yang lain berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya yang dipatuhi. Dalam nama Bapa, ya Allah yang surga, karena Engkau telah membimbing kami mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ini. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna bagi kami dan orang lain. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang juga menuju rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa. Oke, selamat siang semuanya. Siang.